Video kali ini kita bakal ngebahas 3 alasan utama kenapa orang males ngobrol sama lo dan nggak betah ngobrol sama lo lama-lama, dan gimana caranya kita bisa nyelesain 3 permasalahan ini bahkan bikin siapapun jadi betah banget ngobrol sama lo. Oke, pasti lo bingung nih, ada siapa nih muncul di YouTube gue ngebahas tentang komunikasi. Kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di communication science atau komunikasi. Gue juga udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang. Plus, gue juga meng-coaching banyak banget brand dari berbagai industri untuk ningkatin skill komunikasi mereka. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan video kali ini. Gue bakal mulai dengan alasan pertama, kenapa orang males ngobrol sama lo. Yaitu adalah lo punya kebiasaan passive listening, atau mendengarkan secara pasif. Gue paham, pasti banyak yang bakal nanya, Bang, apa itu pasif mendengarkan? Dan kenapa itu bikin orang jadinya males ngobrol sama gue? Gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah apa sih itu pasif mendengarkan. Jadi pasif mendengarkan, kalau misalkan lo pernah denger masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu adalah pasif mendengarkan. Jadi basically, lo duduk, terus ada orang di depan lo dengerin dia, tapi sambil lo dengerin dia, otak lo tuh sambil mikir, gue bakal ngomong apa ya abis ini? Ya yalah, baru juga gitu, gimana gue? Oh iya, aduh ntar malam gue makan apa ya? Jadi intinya adalah lo cuman sekedar duduk, pura-pura ngedengerin, tapi aslinya lo nggak mendengarkan dia. Oke bang, gue duduk, gue pura-pura mendengarkan. Bang, gini bang, pura-pura mendengarkan itu bukannya maksudnya, ya gue ngedengerin gitu kan bang, kuping gue denger suara nih, lah itu kan mendengarkan bang. Oke, ini yang menarik. Jadi dalam bahasa Indonesia, gue nggak bisa sih menggambarkan dengan jelas apa yang gue maksudin. Tapi kalau di bahasa Inggris, itu ada yang disebut sebagai hearing, dan ada juga listening. Apa bedanya hearing dan listening? Hearing adalah kemampuan kita untuk mendengar suara. Contoh, misalkan di sini gue punya spidol. Kalau gue ketok-ketok-ketok, ya gue ngehasilin suara dari spidolnya. Dan gue bisa dengar suaranya. Tapi, listening adalah ketika gue ketok ini, spidolnya, gue mikir, kok bisa ada suara ya dari spidol ini? Emang ini permukaannya dari apa sampai bisa ngasilin suara? Bedanya adalah, hearing itu cuma sekedar kita kemampuan untuk mendengarkan suara. Listening adalah kita memahami arti dari suara itu. Jadi ketika ada temen lo bilang, gue baru aja putus nih bro. Hearing adalah lo cuma sekedar mendengar, oh dia baru putus. Listening adalah lo pengen memahami. Jadi lo bakal kayak, kenapa dia bisa putus? Wah pasti dia lagi sedih banget ya. Oh wah gila, kalau gue jadi dia sih pasti gue kacau banget ya. Wah pasti dia lagi galau banget ya. Jadi listening adalah lo pengen memahami. Hearing adalah lo cuma sekedar mendengar. Nah, pasif mendengarkan adalah ketika lo hearing. Jadi cuma sekedar lewat kuping doang. Bang, terus solusinya apa? Solusinya adalah ya tinggal dibalik aja. Misalkan, bang, gue kurang olahraga, makanya gue sakit. Gimana caranya gue sembuh? Ya banyak olahraga. Bang, ulangan gue jelek, soalnya gue nggak belajar. Solusinya apa ya bang? Ya belajar. Simple kan? Jadi, bang, gue tuh pasif mendengarkan, gue bikin orang jadinya nggak betah sama gue. Terus, gue harus ngapain bang? Ya aktif mendengarkan. Kita punya pertanyaan baru kalau gitu bang ya. Gimana caranya gue aktif mendengarkan? Dan lo belum jelasin juga tuh bang, kenapa orang tuh jadinya nggak betah ngobrol sama gue kalau gue cuma sekadar mendengarkan. Oke, ini yang bakal gue jelasin. Manusia, pada dasarnya, kita selalu pengen dipahamin. Kemarin, gue baru aja buka Instagram gue, dan ada temen gue yang kerja di MLM, di mana dia tuh, dia bener-bener kayak work hard, stay hard. Gue capek, kerja setiap hari. Gue bisnis, I'm an entrepreneur, gue pengusaha. Terus gue mikir di situ, gue duduk gitu kan. Gue juga punya Stanley Academy, maksudnya gue juga usaha. Memang Stanley Academy belum gede ya, maksudnya belum sampai gede banget. Amin, nanti bisa sampai gede banget gitu kan. Cuma gue mikir nih,
gue juga pengusaha, kenapa gue kayak gitu ya? Maksud gue kayak gitu. Gue gak pernah update status sama sekali. Di WA, di IG gak pernah gue. Jadi gue mikir, kenapa ya gue kayak gitu kan? Dan akhirnya pas gue ketemu sama teman gue ini, ternyata memang dia ini suka banget gitu. Dia angkat-angkat, oh gue pengusaha, dia tuh apa gitu kan. Jadi gue di sini gue nemuin bahwa manusia itu memang suka buat dipahamin, dikasih puji-pujian, dipahamin, dimengerti. Manusia itu suka banget. Di teori psikologi komunikasi ada yang ditemuin sama Abraham Maslow, teori kebutuhan manusia. Lo bisa cek yang kedua, itu psychological needs, ada namanya social acceptance atau penerimaan sosial. Agak kompleks, cuman itu nggak bakal kita bahas. Kalau lo pengen dibahas bagian itunya, cek aja program gue namanya Communication Mastery di Stanley Academy. Oke, move on. Jadi, di situ gue belajar bahwa manusia itu memang suka untuk dipahami, didengarkan, dimengerti, dan dipuji-puji. Ketika lo mendengarkan secara aktif, secara tidak langsung, lo tuh bikin mereka merasa dipahamin, dimengerti, dan diperhatikan. Jadi, kayak lo ngasih dia emas. Ada orang datang ke psikolog, bayar ke psikolognya, cuman demi apa? Mau curhat masalah hidupnya. Cuman kadang itu motivasi mereka. Bukan buat cari solusinya. Solusinya, again, pasti psikolog lebih tahu yang terbaik ya. Tapi mereka cuma pengen dipahamin kadang. Dan itu yang powerful dalam dunia komunikasi. Manusia terkadang cuma pengen dipahamin. Ketika lo membuat mereka merasa diperhatikan, dipahami, dan dimengerti, serius, mereka bakal suka banget ngobrol sama lo. Cara lo bikin mereka dipahami dan dimengerti adalah dengan melakukan aktif mendengarkan. Kebalikan dari pasif mendengarkan. Gimana caranya kita ngelakuin aktif mendengarkan? Lo bisa ngelakuin aktif mendengarkan ketika lo ngelakuin satu. Jadi ada 3 tahapan ya. Ada 3 framework nih. Oke. Gue sebutnya gini. Ngadep. By the way, kalau yang nggak tahu ngadep itu apa, ini bahasa dari daerah gue di Banten. Ngadep tuh menghadap gitu loh. Gue sebutnya ngadep aja ya. Menghadap, 1. Kedua, tanya, refleksi. Ini powerful banget. Ini framework favorit gue. Ngadep, tanya, refleksi. NTR. Oke, NTR. Menghadap, ya kalau menghadap pakai M berarti. Menghadap, tanya, refleksi. Gue bakal jelasin gimana cara pakai framework ini. 1, menghadap ke si lawan bicara. Badan lo full ngadep ke dia. Body language lo ngadep full ke dia. Dan ngelihat full ke dia. Eye contact lo ngelihat ke dia. Jadi badan lo intinya ngadep ke dia lah. Oke. Yang kedua, tanya. Yang dimaksudkan dengan tanya adalah lo lebih banyak bertanya daripada menjawab atau bercerita. Contoh, gue udah ngadep ke dia, terus dia bilang ke gue kayak gini, aduh, gue kemarin baru putus nih sama pacar gue. Gue punya 2 opsi. Gue pengen jadi iblis, yang dimana gue bisa bilang ke dia, ya elah, putus doang aja lo sedih. Kemarin gue baru ketipu di kripto. Atau gue jadi malaikat, yang kedua. Gue bisa bilang gini ke dia, oh iya, kok lo bisa putus sama dia bro? Gimana ceritanya? Nah, gue bertanya. Jadi gue lebih banyak bertanya daripada gue bercerita atau mengadu nasib. Oke. Banyak bertanya. Dalam komunikasi ini disebut sebagai probing. Dan ini yang bikin orang merasa dimengerti oleh lo. Karena lo lebih banyak bertanya. Lo bertanya menunjukkan kepada dia bahwa lo pengen memahami dia dan mengerti dia. Yang ketiga adalah refleksi. Refleksi adalah ketika lo mendapatkan jawaban dari dia, lo merefleksikan apa yang dia rasakan. Contoh, jawaban dia bilang kayak gini, ya kemarin dia ya selingkuh lah bro sama mantannya. Walah, dia selingkuh lagi sama mantannya. Wah gila, pasti lo kecewa banget ya sama dia. Jadi lo ngerefleksiin perasaan dia. Oke, lo bilang ke dia apa yang dia rasakan. Ketika lo ngelakuin 3 kebiasaan ini saat lo ngedengerin orang, siapapun bakal betah banget ngobrol sama lo. Gue bakal mulai dengan penyebab yang kedua. Kenapa kadang orang itu nggak betah ngobrol sama lo lama-lama. Yang kedua adalah gue sebut sebagai hukum dari similaritas. Oke bang, apa yang lo maksud dengan similaritas? Yang kedua, gimana cara pakai similaritas ini untuk bikin orang betah ngobrol sama gue? Atau apa yang bisa gue praktik? Jadi itu 2 yang bakal kita bahas. Gue bakal mulai dengan yang pertama. Apa sih itu similaritas?
Similaritas adalah kemiripan. Jadi mirip. Yang gue maksudin dengan mirip adalah bukan mirip fisik, tapi mirip yang entah hobinya sama, entah mungkin kesukaannya sama, entah mungkin opininya sama, entah mungkin bisa jadi fisiknya juga sama, tapi intinya adalah seseorang memiliki kesamaan. Oke. Ada sebuah hukum komunikasi yang disebut sebagai amigdala. Amigdala adalah bagian otak manusia yang dimana kita tuh nge-scan nih. Jadi pas kita ketemu sama orang, amigdala kita kayak nge-scan. Dia nih musuh atau teman gue. Musuh atau teman. Kalau musuh, lo bakal mudah temenan sama dia dan lebih mudah percaya sama dia. Kalau kalau teman yang tadi ya, recap, itu yang teman. Kalau musuh berarti, ya lo lebih nggak percaya sama dia. Dan lo lebih ngerasa kayak gue harus hati-hati sama dia. Jadi lo kayak susah deket nih sama orang ini. Yang menarik adalah, proses ini itu terjadi secara tidak sadar. Yang berarti tidak sadar adalah, berarti lo itu ketika nge-scan, lo nggak sadar. Jadi otak lo kayak ngebajak aja kesadaran lo. Bang, terus dia ngebajaknya berdasarkan apa, Bang? Berarti pas gue ketemu sama orang, dia nggak tahu dong, Bang. Dia nge-scan gue sebagai teman lawan, dia nggak sadar dong, Bang. Betul. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kemiripan. Similaritas. Makanya, ketika kita maju ke kantor atau ke kelas baru, ketemu sama teman-teman baru, kalau orangnya itu mirip sama kita, suka Korea drama, suka main game Roblox, suka apa, suka juga baca buku, suka juga main basket, tiba-tiba lo langsung kayak, wah, klop nih gue sama dia. Karena lo mirip. Tapi kalau orang yang gak mirip sama lo, kepribadian total berbeda, lo bakal ngerasa kayaknya kita musuhan deh. Jadi otak amigdala lo menilai berdasarkan tingkat kemiripan. Terus Bang, gimana caranya gue pakai di real life? Kan gue kan pasti beda, Bang. Gak mungkin lah setiap orang sama. Bener gak sih? Misalkan tiap orang beda-beda nih. Oke. Gini. Gue sebutnya kayak gini. Oke. Di sini, gue punya anjing poodle. Oke. Di sini, gue punya anjing Pomeranian. Ini jenis anjing, by the way. Tapi walaupun dia poodle dan Pomeranian, mereka semua tetap tergolong ke dalam anjing. Oke, dapat ya? Tadi dulu, gue bakal jelasin maksud apa. Walaupun mereka poodle dan Pomeranian berbeda jenisnya, tapi tetap aja mereka anjing. Ini, itu disebut kadang sebagai ada himpunan. Gue bakal jelasin itu apa himpunan. Jadi misalkan, gue punya data A, gue punya data B. Data A itu ada angka 1 dan angka 2. Data B ada angka 2 dan angka 3. Basically adalah di kolom A dan di kolom B ada kesamaan, yaitu adalah angka 2 berhimpunan di sini nih. Di tengah-tengah sini. Oke. Jadi di tengah-tengahnya ada angka 2. Jadi di kolom A dan kolom B sama-sama ada angka 2. Tapi kolom A punya angka 1, kolom B punya angka 3. Sama dengan kehidupan manusia. Gue punya 2 hobi. Gue punya hobinya Muay Thai. Gue punya hobi baca buku. Temen gue itu punya hobi baca buku. Dan dia punya hobi basket, misalkan. Oke, gue ketemu sama dia. Gimana ya? Kan gue gak mirip sama dia. Oh, ada kemiripan sih. Sama-sama suka baca buku. Well, kalau kayak gitu berarti apa, Bang? Berarti pas lo ngobrol sama dia, kalau lo perlu bikin dia betah dan nyaman sama lo, entah untuk kegunaan apa yang bakal lo gunakan, entah perlu buat di interview sama HR nih, lo tau dia suka baca buku, maka gue bisa bicarakan tentang buku tersebut atau hobi baca buku tersebut dengan si temen gue-nya. Dapat poinnya? Jadi lo ngomongin aja hal-hal yang emang sama-sama lo berdua sukain. Bang, kalau sampai kondisinya, Bang, dia suka topik yang gue nggak suka, Bang. Nggak ada satupun yang sama-sama kita sukain, Bang. Gimana dong, Bang? Jawaban adalah, lo lebih banyak bertanya aja di topik yang paling dia sukain. Udah itu aja. Misalkan, gue nggak suka gadget. Gue nggak suka programming. Tapi teman gue suka programming. Dan gue butuh dekat sama dia. Untuk entah alasan apapun, oke.
Akhirnya yang bisa gue lakukan adalah gue nggak tahu nih gue bisa ngomongin hal apa, nggak ada kemiripan sama sekali. Ya udah, gue ngomongin programming sama dia, kan gue nggak tahu programming, gue banyak bertanya, emang programming itu gimana sih? Oh, lo bikin website itu? Oh, tapi lo bikin website itu berapa jam, berapa lama? Wih gila, udah keren banget, buset. Oh, lo sendirian tuh, coding sendirian, lo dari awal banget. Wah gila, keren banget. Berapa jam tuh cuy lo coding? Jadi lo banyak bertanya aja. Seolah-olah lo interest, lo tertarik sama topik yang dia sukain. Itu juga powerful buat bikin siapapun betah ngobrol sama lo. Yang ketiga adalah, kenapa kadang orang nggak betah ngobrol sama kita? Yaitu adalah, terkadang mungkin kita tuh sering kali punya masalah dengan bicara. Jadi, kalau misalkan lo ngomongnya kurang jelas, orang tuh bakal mager kadang ngobrol sama kita. Gue pernah ngalamin ini juga. Ketika lo ngomong kurang mudah dipahamin, orang ujung-ujungnya bakal menyerah untuk berusaha memahami lo. Oke. Makanya, ketika lo punya skill komunikasi yang bagus dalam berbicara, orang juga bakal lebih enak nih ngobrol sama lo-nya. Oke. Karena apa? Karena ya dia mudah memahami apa yang lo sampaikan. See? Itu nggak penting lah. Yang penting adalah gimana caranya gue bisa lebih jelas dalam berbicara. Oke, gue punya beberapa hal yang bisa lo praktikkan dan dampaknya instan. Banyak tips-tips lainnya, cuman ini 2 yang bakal gue kasih. Kalau lo pengen cek tips-tips lainnya, lo bisa cek program gue di Communication Mastery by Stanley Academy. Yang pertama adalah, ketika lo sedang berkomunikasi atau berbicara, coba deh lo ngomongnya pelanin. Ngomong 3-5 kata per kalimat. Contoh gue lagi ngomong kayak gini sama temen gue. Iya, lo gimana kemarin ketemu sama si Brian? Itu kan kemarin kan sempat ngobrol juga karena sama si Kevin juga kan. Yang kedua, iya, lo kemarin gimana ketemu sama si Brian kan? Kemarin si Brian tuh sempet bilang deh, kayaknya dia ketemu sama si Kevin ya? Iya bener, si Kevin kemarin. Makanya kemarin gue sempat ngobrol sama si Kevin ya. Lo lihat ya, jadi bang bedanya apa? Gue ngomongnya gue pelanin. Gue ngomong 3-5 kata per sekali gue nafas. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada video ini, ketika lo ngomong kayak gitu, pesan yang lo ngomongin bakal lebih jelas. Yang kedua adalah hilangkan kata-kata pengisi. Kayak misalkan lo ngomong kayak kemarin gue sempat ketemu sih sama si Stanley Academy ownernya. Dia ngebosenin lah. Saya kita ubah gitu kan. Jadi kayak gini. Iya, kemarin gue sempat ketemu sama ownernya Stanley Academy. So far gue ngeliat kayaknya kurang oke ya Bang Jason tuh ya. Kayak agak-agak nyebelin aja gitu. Ya itu kan bikin pesan lo lebih jelas. Kenapa? Karena kata-kata pengisi lo hilangkan. Nah, by the way, teman-teman semuanya, ini semua adalah tips komunikasi yang gue bahas masih 10%, 20%-an. Jadi kalau misalkan lo pengen serius investasi skill komunikasi dalam 30 hari doang, Bang, gue nggak punya jadwal belajar yang full. Tenang aja, lo bisa atur dengan jadwal belajar lo sendiri. Fleksibel. Lo bisa belajar dari mana aja dan kapan aja. Di sana, lo bakal belajar 20 jam lebih pembelajaran intensif yang mencakup ada leadership communication, sales communication, komunikasi massa, public speaking, karisma, storytelling, psikologi komunikasi, komunikasi antar pribadi, dan masih banyak banget lainnya. Yang dimana dalam pembelajaran itu udah mencakup ada 1. Materi video. Yang kedua, ada PDF materi. Yang ketiga, ada study case. Yang keempat, ada kuisnya juga. Jadi udah lengkap banget nih untuk mendongkrak skill komunikasi lo. Dan semuanya ini juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan, Bang, gue udah ngikutin pembelajarannya, kuis, study case, semua udah gue praktekin, dan gue nggak ngambil perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi gue, uang lo bakal gue refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja nanti linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye semuanya.